Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini kita membahas Wahyu pasal 9 ayat 1-6. Invasi kalajengking neraka. Materai Tuhan melindungi umatnya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa, sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan, supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu, orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Saudaraku, di dalam nats ini, Yohanes menerima penglihatan tentang peristiwa yang terjadi setelah malaikat kelima meniup sangkakala. Penglihatan ini dimulai dengan sebuah bintang yang jatuh dari langit ke bumi, yang diberikan kunci ke lubang jurang maut atau abyss. Penafsiran tentang bintang ini bervariasi, tetapi umumnya bintang di sini dianggap sebagai simbol malaikat yang jatuh, yakni setan atau iblis, mengingat karakteristik rasional dan kehendak yang diberikan kepadanya dalam teks ini. Saudaraku, penggunaan masa lalu pada kata kerja jatuh menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi di masa lalu, seperti saat Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia melihat setan jatuh seperti kilat dari langit. Lukas pasal 10 ayat 18. Jurang maut dalam perjanjian baru merujuk pada tempat kediaman roh-roh jahat, mungkin kecuali dalam Roma 10 ayat 6-7, di mana Paulus menggunakan konsep ini untuk tempat orang mati. Nah, di dalam Wahyu, jurang maut adalah tempat setan dan pengikutnya tinggal, dan setelah penghakiman mereka akan dilemparkan ke dalam danau api untuk disiksa selama-lamanya. Wahyu 19 ayat 20, pasal 20 ayat 10, dan ayat 14-15. Dan kita tahu bahwa di dalam Lukas pasal 8 ayat 31, setan-setan memohon supaya tidak dikirim ke jurang maut, karena itu adalah penjara mereka. Saudara, saat malaikat membuka jurang maut, asap tebal seperti asap dari tungku besar naik, menggelapkan matahari dan udara. Gambaran ini menunjukkan betapa gelapnya dan mengerikan kondisi di jurang maut itu. Asap yang naik melambangkan kejahatan yang muncul untuk merusak dan mencemari ciptaan Tuhan. Namun, kejahatan ini hanya dapat beroperasi di bawah izin dan kendali Tuhan. Saudaraku, dari asap itu muncul belalang yang diberi kekuasaan seperti kalajengking. Berbeda dengan belalang dalam kitab Keluaran yang menghancurkan tanaman, belalang dalam Wahyu ini menyerang orang-orang yang tidak memiliki materai Tuhan di dahi mereka. Mereka disuruh untuk tidak merusak tumbuhan, tetapi menyiksa manusia yang tidak dimateraikan oleh Tuhan. Nah, siksaan mereka seperti sengatan kalajengking yang sangat menyakitkan, tetapi tidak mematikan. Saudaraku, siksaan ini berlangsung selama 5 bulan, yang mungkin melambangkan periode waktu yang terbatas. Selama periode ini, orang-orang akan mencari kematian, tetapi tidak menemukannya.
Mereka akan menderita secara fisik dan mental, namun tidak bisa mengakhiri penderitaan mereka dengan kematian. Ini mengingatkan pada penderitaan Ayub, di mana Tuhan membatasi kuasa setan untuk tidak mengambil nyawanya, tetapi hanya menyiksanya secara fisik. Saudara, keselamatan ada pada mereka yang memiliki materai Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan melindungi umatnya dari penderitaan rohani. Demikian pula dalam sejarah Israel, mereka dilindungi dari beberapa tula di Mesir. Dalam konteks ini, mereka yang dimateraikan oleh Tuhan adalah orang-orang yang dilindungi dari serangan roh-roh jahat dan diberikan kekuatan untuk bertahan dalam ujian iman mereka. Nah, di dalam keseluruhan perikop ini, terlihat bahwa meskipun kejahatan memiliki kekuasaan untuk menyiksa, kekuasaan ini dibatasi oleh Tuhan yang berdaulat. Setan dan kekuatan jahat hanya bisa beroperasi dalam batasan yang ditetapkan oleh Tuhan, dan tujuan akhirnya adalah untuk memenuhi rencana ilahi Tuhan, termasuk memanggil orang berdosa untuk bertobat dan memperlihatkan keadilan dan kuasa Tuhan atas kejahatan, atas seluruh yang terjadi di bumi ini. Nah, di dalam menghadapi godaan dan kegelapan hidup, kita harus mengingat bahwa Allah tetap berdaulat dan memegang kendali. Saat situasi sulit muncul, kita bisa memperkuat iman kita dan bersandar pada perlindungan Tuhan. Iman dan doa akan membantu saudara menghadapi tantangan tanpa takut dan dengan penuh keyakinan akan kasih dan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, lindungilah kami dari kegelapan dan pencobaan. Berikanlah kami kekuatan untuk tetap beriman dan tegar dalam menghadapi segala godaan. Kami percaya bahwa Engkau selalu berdaulat dan memegang kendali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.